Lah orang bikin dosa di mari jadi lebaran di kampung dia. Orang mah lebaran dulu di kampung orang karena dia tinggal di kampung orang. Udah kelar urusan baru dia pulang. 11 bulan bikin dosa di Keranggan Permai. Itu kan lebaran di Jawa. Ya elah. Kata jamaah muhajirin, kemana Bapak anu? Pulang kampung pada DKM. Ya, ada yang begitu. Ada yang begitu. Mana orangnya? Allah jadi emang udah jadi kebiasaan kita kalau habis sholat id salam-salaman. Orang Arab bingung, kaf inta ya Muhammad, kata dia. Kenapa ente salam-salaman? Ana min Indonesia, kata saya orang Indonesia. Ba'da sholat, saya bilang kalau habis sholat aneh salaman. Wa ba'da salam THR. Kaf THR, kata dia. Ya kalau habis salam kita dapat THR kan, dapat duit gitu kan. Di sana mah kagak ada. Makanya kita rajin kemarin bawa rengginang, bawa opak, udah bawa aja ke Mekah. Bingung dia salaman gitu kan. Kenapa katanya? Ternyata orang sana kalau habis sholat id ya udah bubar aja udah. Kagak ada tuh namanya maafin ya. Kita kan udah biasa kata minal aidin wal faizin. Lempeng banget lagi itu terjemahnya lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Kagak disebutin salahnya mah. Cuman salaman aja udah. Maafin ya iya, maafin ya iya. Sama gue maafin. Apa dosanya? Orang mau omongin. Maafin ya, manin saya bawa sendal situ. Lu yang bawa? Iya, gitu. Romannya mah kagak berani itu ngomong begitu. Istri, ada yang berani kemarin lebaran. Sama yakin bini juga sama ngomongnya begitu. Pak, maafin mama ya. Ya sama, papa juga maafin. Nggak ada bini yang berani begini. Maafin ya Pak, iya. Emang ini dosa apa? Maafin Pak. Kemarin papa hilang duit kan? Iya. Di dompet? Itu bukan hilang nih. Bukan Pak, emang apa? Mami yang ngambil, pantes. Lakinya balas, sama. Papa juga maafin ya Mah. Iya. Papa mah nggak usah minta maaf. Mama udah maafin. Bener. Kata lakinya udah girang banget. Lakinya kepo, emang mama pengen tahu dosa papi apa? Lah emang apa mah? Mah maafin ya. Udah 2 bulan papa nikah lagi. Itu mah langsung bininya yang tadinya jantungnya udah baik. Jarang itu yang diomongin. Rata-rata salaman begitu aja udah. Maafin ya, iya. Maafin ya Pak, iya. Ya Allah maafin ya, iya. Lebaran kita, iya. Gitu doang. Jarang yang diomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, wa billah, wa bi fadlillah, wa bi syafa'atir rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di subuh kali ini di akhir bulan Syawal 1446 Hijriyah, kita masih diberikan berbagai banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga sisa umur
yang masih Allah berikan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, menambah dan menjadikan kita selalu orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan dari mulai mungkin kita sholat sunnah qabliyah, sholat subuh berjamaah, zikir dan lain sebagainya, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam tidak terlupakan, semoga Allah curah limpahkan keharibaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang kedua, semoga Allah curah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin ma'asyara muslimin jamaah salat subuh dan juga kajian subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah pada pagi hari ini, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah tarawih kita, bacaan tadarus kita, sedekah kita selama bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu harapan, mudah-mudahan kita diperjumpakan lagi oleh Allah dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan pada nyampe umurnya. Sebab ngelihat ini bulan Syawal, romannya penyakit udah mulai dirasa lagi. Lagi Ramadan kemarin sebulan jarang banget kambuh. Kadang kalau udah bulan Syawal karena udah makannya nggak kekontrol, udah apa aja dirasa. Duduk kelamaan, kesemutan lagi. Diri kelamaan, sakit pinggang lagi. Kalau kemarin kita teratur, tidurnya teratur, makannya teratur, tapi mudah-mudahan kita dikasih sehat sama Allah. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 nikmat yang seandainya Allah bagi bakal kita, maka sesungguhnya dunia ini seolah diberikan dengan seisi-isinya. Karena tentunya dengan faktor 3 nikmat ini, ibadah kita akan merasakan ketenangan dan kenyamanan di hadapan Allah. Ramadan kemarin kita udah diklat hampir 1 bulan. Kalau seorang TNI, dia ketika akan naik pangkat biasanya ikut diklat atau pelatihan. Seorang PNS dari golongan 1 pengen naik ke golongan 2, pasti dia diklat, pelatihan. Dari golongan 2 naik ke golongan 3, dia diklat. Dari golongan 3 naik ke golongan 4, diklat. Udah kagak ada golongan, bingung mau masuk golongan mana lagi, masuk ke golongan yang lain. Ada pelatihan, ada peningkatan. 1 bulan kita dididik, 1 bulan kita masuk pada pelatihan Ramadan yang sangat luar biasa. Maka tidak ada kenikmatan yang luar biasa, kata Rasulullah. Yang pertama, man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi. Yang pertama, ketika di awal paginya, ketika di awal harinya, di awal masa bangunnya, ia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk pagi ini kan insya Allah sehat semuanya. Sehat insya Allah. Ya kalau ada yang dirasa sakit mah, ya namanya juga penyakit, datangnya kadang kagak bilang. Sehat itu yang terpenting. Man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman gitu. Kadang ketika sehat kita lupa. Nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Terkadang kita, kata Rasulullah nih, ada 2 nikmat yang kadang kita lupa nih. Yang pertama kalau lagi dikasih sehat, yang kedua ketika dikasih waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lupa tuh kalau lagi sehat. Makanya Ramadan kemarin mah luar biasa. Wow, semangatnya luar biasa. Imannya kencang. Mendadak soleh. Mendadak soleh. Saya 15 hari di Tanah Suci sampai pulang lebaran kelima berarti. Lebaran kelima pulang. Ternyata kalau di Mekah mah emang saya mendadak soleh. Karena keseringan bawa jamaah sebulannya 2 kali. Jadi di sana mendadak soleh. Ternyata di Mekah mah kalau udah terakhir Ramadan. Itu tarawehnya dari jam 9 sampai jam 12. Tidur 1 jam. Lanjut itu Bilal ngomong. Qiyamul lail. Bangun lagi jam 1 sholat tahajud. Sampai jam setengah 3. Wah itu solehnya dadakan udah. Dadakan solehnya. Pokoknya siang jadi malam, malamnya jadi siang. Pokoknya beres sholat tahajud langsung sahur, sahur nungguin subuh, subuh tidur udah. Pokoknya siang jadi malam, malam jadi siang aja udah begitu. Luar biasa. Bacaannya juga luar biasa. Al-Muhajirin kata saya mah bacaannya udah banyak banget udah. Biasanya di mana-mana bacaan singkat gitu kan. Ya. Al-Muhajirin banyak. Di sana lebih lama lagi ternyata. Tapi kadang iman naik, kadang turun. Asal udah salam 4 kali, udah jemaah, udah ya dirinya udah kagak karuan, udah ngoyong aja sholat begitu. Pulang Pak, pulang aja nyok. Udah capek, udah dapat berapa salam? 4 kali salam, pulang nyok. Pulang udah. Orang dia biasanya 4 kali salam. Ulang aja udah. Itu iman kalau lagi naik, naik iman gitu kan. Target, kadang nyampe target baca Quran, ada yang pengen khatam di Masjidil Haram, khatam. Alhamdulillah. Kalau di sana mah tamat dah, iman mendadak naik. Itu kalau dikasih sehat sama Allah, kita mau ngapain aja nikmat luar biasa. Makanya di Indonesia mah ibadahnya singkat. Waktunya singkat. Waktu pelatihannya kagak lama. Nggak lama, 12 jam doang. Makannya kita diatur. Terbenam matahari sahur, terbenam matahari buka. Oh, luar biasa. Jam 4 sore, jam 5 sore, masjid belum keisi. Penuh di tukang gorengan. Kalau di negara lain tuh, di Saudi aja lah, khususnya di Mekah itu jam 4 sore, ba'dal asyar. Kita udah masuk ke dalam masjid. Pengen kebagian masuk di dalam. Jangankan masalah sholat tarawih. Sholat Idul Fitri, kalau nggak masuk dari jam 1 pagi, jangan harap dah bisa sholat di dalam. Apalagi kalau berangkatnya habis subuh kayak di sini. Habis subuh baru jalan nih. Ya, udah ke bagian depan hotel. Paling cakep pinggir jalan itu udah. Jam 1 kita udah masuk masjid. Sama sih getapnya mah kayak di sini. Azan Isya belum bunyi, sejadah udah nyampe begitu. Azan Maghrib udah belum bunyi, dia udah buka duluan, dikira azan Maghrib, gak taunya asar gitu. Kan kemarin mah rada saru. Mirip azan itu. Zohor sama asar mirip banget sama azan maghrib. Yang beda kan subuh doang. Mirip kemarin. Apalagi yang tidur bae mah. Bangun asar dikira azan maghrib begitu. Oh di Mekah tuh jam 1 gitu ya. Udah jalan tuh ke masjid. Jam 1 dini hari pengen ke bagian depan Ka'bah gitu. Pengen sholat Idul Fitri. Luar biasa padat. Beda sama Idul Adha. Kalau Idul Adha orang kepecahnya banyak. Sebagian ada yang di Mekah. Sebagian ada yang di Madinah. Sebagian ada yang di Arafah, yang di Mina, dipecah tuh kalau Idul Adha mah. Jadi nggak terlalu padat karena ada orang yang ngejar Aqobah, ada orang yang ngejar Ifadah, ada orang yang gak hajian. Kalau Idul Fitri 2 titik, Mekah, Madinah udah fullnya luar biasa. Maka kenikmatan sehat ini luar biasa. Ketika kita 1 bulan kemarin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ini dunia diberikan dengan isi-isinya. Yang kedua apa? Man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi. Yang kedua aminan fi sirbihi. Ketika ia diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang pikirannya, tenang hatinya, tenang segala-galanya. Gak bingung. Ini kadang yang riweuh, yang terawih kagak, puasa kagak, riweuh ngikut lebaran. Kadang ada puasa iman seminggu doang, minggu kedua dia udah lebaran duluan. Aminan fisirbihi, ketenangan. Tidak ada ketenangan itu muncul ala bizikrillahi tatsmainnul qulub, kecuali kita dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang.
Hidup paling kagak enak gelisah aja. Banyak duit bingung, kagak punya duit mati kan itu ya. Banyak duit bingung kemanain ini duit, kagak ada duit bingung. Kadang ada yang ngomong katanya ngapain lu katanya nyari duit mati-matian, duit mah nggak dibawa mati. Ya sama, iya emang dia bener, duit mah nggak dibawa mati, cuman kalau kagak punya duit setengah mati. Aminan fisir bihi, orang yang diberikan kenikmatan yang luar biasa itu ketika tenang hatinya. Dan manusia hidup maka kagak ada yang kagak punya masalah, semuanya dia punya masalah. Kelihatannya aja kayak enjoy. Udah mah kalau diajak ngobrol 4 mata, banyakan dia dari 4 jadi 8. Ngobrol, diajak ngobrol, bingungnya banyak. Udah gitu curhat sama yang banyak masalah lagi. Yang banyak masalah dalam hatinya ngomong, boro-boro masih solusi, gua aja banyak masalahnya. Nggak bakalan ada yang tidak ada, itu pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang sedang kita hadapi itulah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pasti. Maka orang yang paling nikmat kehidupannya adalah ketika ia diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan suami makin tenang, setelah Ramadan istri makin tenang, setelah Ramadan keluarga makin tenang. Makanya tenang Pak, kalau di dunia kita merasa tersiksa dengan istri kita, besok di surga dibagi bidadari 7 yang air liurnya kalau jatuh ke dalam laut itu laut jadi wangi, itu baru air liurnya doang, apalagi dia muntah kali. Kenikmatan yang sangat luar biasa, aminan fisirbihi, rasa ketenangan dalam dirinya. Yang ketiga adalah indahu kutu yaumihi, ketika ia diberikan kecukupan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita ketenangan hati dan pikiran kita. Yang ketiga, Allah berikan kecukupan rezeki kita sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, menjalin ukhuwah mendapatkan sebuah berkah. Sebab ada orang yang setiap hari raya Idul Fitri itu biasanya suka ngomong kalimat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi emang udah jadi kebiasaan kita kalau habis sholat id salam-salaman. Orang Arab bingung, kef inta ya Muhammad, kata dia. Kenapa ente salam-salaman? Ana min Indonesia, kata saya orang Indonesia. Ba'da sholat, saya bilang kalau habis sholat aneh salaman. Wa ba'da salam THR. Kef THR, kata dia. Ya kalau habis salam kita dapat THR kan, dapat duit gitu kan. Di sana mah kagak ada. Makanya kita rajin kemarin bawa rengginang, bawa opak, udah bawa aja ke Mekah. Bingung dia salaman gitu kan. Kenapa katanya? Ternyata orang sana kalau habis sholat id ya udah bubar aja udah. Kagak ada tuh namanya maafin ya. Kita kan udah biasa kata minal aidin wal faizin. Lempeng banget lagi itu terjemahnya lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Kagak disebutin salahnya mah. Cuman salaman aja udah. Maafin ya iya, maafin ya iya. Sama gue maafin. Apa dosanya? Orang mau omongin. Maafin ya, manin saya bawa sendal situ. Lu yang bawa? Iya, gitu. Romannya mah kagak berani itu ngomong begitu. Istri ada yang berani kemarin lebaran, sama yakin bini juga sama ngomongnya begitu. Pak maafin mama ya. Ya sama papa juga maafin. Nggak ada bini yang berani begini. Maafin ya Pak. Iya. Emang ini dosa apa? Maafin Pak. Kemarin papa hilang duit kan? Iya. Di dompet. Itu bukan hilang nih. Bukan Pak. Emang apa? Mami yang ngambil. Pantes. Lakinya balas sama. Papa juga maafin ya Mah. Iya. Papa mah nggak usah minta maaf. Mama udah maafin. Bener. Kata lakinya udah girang banget. Lakinya kepo, emang mama pengen tahu dosa papi apa? Lah emang apa mah? Mah maafin ya. Udah 2 bulan papa nikah lagi. Itu mah langsung bininya yang tadinya jantungnya udah baik. Jarang itu yang diomongin. Rata-rata salaman begitu aja udah. Maafin ya, iya. Maafin ya Pak, iya. Ya Allah maafin ya, iya. Lebaran kita, iya. Gitu doang. Jarang yang diomongin. Paling cakep udah omongannya bagaimana? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, udah selesai gitu kan.
Kadang saya bingung itu yang minta maaf. Apa salahnya itu? Maafin ya, iya udah maafin ya. Apalagi yang lucu nih. Ya kerja di kampung kita, lebaran di kampung dia, kan dosanya di kita. Yang lucu nih, gawe di kita nih, bertahun-tahun di kita gawe. Pulang ke kampungnya lebaran, lah orang kampungnya bingung, lu bikin dosa apa? Lu dosa aja di kampung sini. Itu kadang saya bingung, makanya saya kagak berani pulang kampung awal Ramadan, awal-awal gitu. Kagak berani kita mah, kagak berani kita mah. Lah orang bikin dosa di mari jadi lebaran di kampung dia. Orang mah lebaran dulu di kampung orang, karena dia tinggal di kampung orang. Udah kelar urusan, baru dia pulang. 11 bulan bikin dosa di Keranggan Permai. Itu kan, lebaran di Jawa. Ya elah. Kata jamaah muhajirin, kemana Bapak Anu? Pulang kampung pada KM. Ya, ada yang begitu. Ada yang begitu. Mana orangnya? Allah ternyata kita kudu mempertahankan kemenangan ini. Kagak cukup. Makanya puasa yang paling berat itu bukan yang 30 hari. Puasa yang paling berat itu yang 11 bulan. Bagaimana yang 30 hari ini mampu kita pertahankan selama 11 bulan sampai kita ketemu Syawal yang akan datang. Walaupun kita kagak tahu ini ketemu apa kagak tahun besok. Nggak tahu. Yang berat bukan itu. Makanya sampai ada anjuran. Siapa orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal, saya nggak usah bacain lah redaksinya. Kira-kira begitu dah, udah pernah dengar. Siapa orang yang puasa 6 bulan di bulan Syawal, maka pahalanya 1 tahunnya, begitu ya. Alhamdulillah kan kita mah. Kelewat, nggak ada yang nyawalin. Ada. Kagak ada. Rencananya mah ntar sih. Ntar kalau udah lebaran seminggu mau godaannya kenceng. Hari pertama main ke rumah empok opor. Hari kedua main ke rumah adek rendang. Ntar puasanya nyawalin. Alhamdulillah ini lah udah mau kelar udah. Udah berapa hari lagi Syawal ini? Udah kelar, udah dikit lagi. Ntar nyawalin. Pantes orang tua dulu mah kalau habis puasa nih lebaran sehari dia langsung puasa tuh nyawalin. Karena kalau udah kesono Bu, males sudah. Orang tua dulu mah kalau habis lebaran sehari nih lebaran kedua dia udah nyawalin. Berturut-turut tuh 6 hari nggak putus. Walaupun anjurannya nggak mesti berturut-turut. Yang penting bulan Syawal. Sehari dia puasa, 2 hari dia kagak. Sehari dia puasa, sehari dia kagak. Nggak masalah. Alhamdulillah. Jamaah muhajirin. Syawal udah mau kelar. Nggak puasa. Mudah-mudahan ketemu Syawal besok. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Subhanallah, itu pahalanya 1 tahun itu. 1 tahun. Kita mah jangankan setahun puasa. Ya, tapi insya Allah lah. Mudah-mudahan orang yang istiqomah ahlul masjid mah kejaga banget. Yang repot kan yang jarang-jarang gitu. Jarang-jarang. Kadang yang jarang ke masjid kan bingung itu dia. Songong banget, giran mati taruh paling depan. Iya kan, masuk kagak tahu warna karpet Masjid Al Muhajirin juga enggak. Tapi kalau pas mati Pak dia paling depan, kan songong namanya. Dia songong namanya. Loh ke masjid langka, nginjek karpet masjid kagak, pas mati ditaruh paling depan kan songong. Kita di belakang dia, orang dia taruh di belakang. Lah iya, lah di Masjidil Haram Mekah emang Bapak kalau salat jenazah Bapak ada di depan jenazah atau di belakang? Di depan jenazah. Lah jenazahnya mah di belakang, di lantai 2 ditaruhnya. Orang yang salat depan Ka'bah ada jenazahnya, kagak ada di belakang. Di belakang. Makanya heran itu. Kalau ada yang jarang ke masjid tiba-tiba diumumin mati. Ya, taruh aja dulu di mana kayak kerandanya. Tahu kagak apa kagak. Ini kadang heran nih. Ya, kalau imannya yang di luar mah luar biasa. Waduh. 1 bulan kita itu dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kudu dijaga. Makanya doanya Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali kepada kefitrahan dan menjadikan kami orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan inilah yang mesti kita jawab. Makanya bulan Syawal ini disebutnya adalah bulan peningkatannya amal.
Jadi 30 hari pendidikan itu untuk 11 bulan ke depannya. Ya bukan berarti saya ngomong iman saya naik, enggak juga Pak. Ya namanya juga iman orang atuh. Kadang naik, kadang turun, ya gimana kondisi dan situasi. Gitu. Tapi paling enggak apa yang udah biasa kita lakukan kemarin kita lakukan juga sekarang gitu maksudnya. Lagi puasa ada tadarusnya nggak pernah putus. Lagi Ramadan kita rajin sedekahnya nggak pernah putus. Lagi Ramadan kita rajin bangun malam, kan tertib kemarin mah. Jam 4 kita udah bangun, setengah 4 kita udah melek. Alhamdulillah sekarang mah udah azan subuh baru datang. Hayya 'alas shalah. Belum datang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum itu deh. Udah komat tuh. Allahu Akbar, Allah. Belum juga. Imam aja Ustaz Sutisna udah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru digelar tuh sejadah. Kemarin di Ramadan nih, setengah 4 kita udah nongol. Jam 4 kita udah di masjid. Wah, udah itikaf. Udah bacaan, udah apa aja dibaca. Tasbih udah bening banget itu. Alhamdulillah. Kemarin mah. Apa yang udah biasa kita lakukan, lakukan. Sholat awal waktu, baca Quran gitu, sedekah kita. Yang kagak ada kan taraweh. Ya, qiyamul Ramadan, taraweh. Ada yang nanya di belakang, di Mekah berapa sholat tarawehnya? Berapa di Mekah sholat tarawehnya sekarang? 5 kali salam. 5 kali salam. Yang lamanya itu sholat tahajudnya, lama. Kalau tarawehnya masih standar. Apa yang udah biasa kita lakukan, kita lakukan. Maka kata Allah di dalam surat An-Nur, wa may yuti'illaha, cirinya orang yang akan selalu mendapatkan kemenangan itu satu, ketaatannya nggak pernah kendor sama Allah. Ketaatannya nggak pernah kurang di hadapan Allah. Ketaatannya dia terus naik sama Allah. Apa yang udah dia lakukan tetap dia lakukan. Apa yang tidak ada di Ramadan itu yang tidak dia lakukan. Sholatnya, makanya kita bareng-bareng nih ngumpul di akhir Syawal di kajian subuh ini. Insya Allah tanzilul barokah, Allah turunkan pagi hari ini keberkahan buat kita semua. Apaan tuh berkah? Az-ziyadatun fil khairi, ketika kita selalu bertambah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-ziyadah fil khair, tambah kebaikan. Makan ibu jadi berkah, jadi nambah semangat. Gitu kan, nambah semangatnya. Habis sarapan jadi semangat pengen duha. Jarang kayaknya mah itu. Habis sarapan baru-baru semangat pengen duha, ngantuk. Habis sarapan dia semangat jadi duha. Bapak tiba-tiba pulang dari sini Masjid Al-Muhajirin dibikinin kopi rada kental. Habis kopi segelas, tiba-tiba mendadak, duh pengen duha 12 rakaat. Ajaib itu. Ya, kopi segelas jadi duha 12 rakaat. Mereka begitu tuh. Kita kagak ngebahas kopi sisanya berapa, pokoknya begitu aja udah. Berkah az-ziyadatun fil khairi. Wa may yuti'illah, ketaatannya enggak pernah kendor sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pernah. Dia taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin kita disiplin taat. Tengari-tengari kita enggak ada tuh yang berani buka. Udah mah kalau mau makan, makan aja, enggak ada yang ngelarang. Saking apanya tuh? Taat kita sama Allah. Enggak ada yang berani. Tengari-tengari kita nunggu matahari terbenam. Buka, sahurnya udah teratur, sholatnya, tidurnya teratur. Maka saya bilang tadi, pantas kata Rasulullah, sumu tasihu, sholat puasalah kalian. Pasti sehat, karena teratur semuanya. Jarang tuh penyakit kamu. Bahkan jadi kita udah kebiasaan. Hari pertama lebaran kan mau makan siang-siang kaku kita. Perasaan masih puasa aja. Aku itu. Baru minum, iya udah lebaran begitu. Makanya udah lebaran masih kaku, masih udah biasa. Hari pertama kita latih terus, hari kedua udah 10 hari mau udah biasa, 15 hari udah biasa terus. Wa may yuti'illaha, ketaatannya enggak pernah kendor sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu akan diberikan oleh Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan faqad faza fauzan azima. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan sebuah kebahagiaan dan kemenangan yang sangat luar biasa.
Yang kedua, wa rasulahu, ketika dia taat kepada rasulnya Allah, dari akhlaknya diikutin, dari mulai lain-lainnya. Makanya Pak, ada urusan kita sama Allah, tuh salat kan urusan kita tuh sama Allah, namanya hablum minallah. Beres salat kudu beres juga urusan kita sama orang. Ya saya emang nggak nyalahin, nggak ngebenerin juga. Habis sholat kita kadang musafahah, paling enggak kita nggak tahu di mana letak kesalahan kita. Urusan sholat kita ame Allah. Bahkan hatta kita kagak doa, dalamnya sholat udah doa semua udah. As-sholatu ayat doa. Tadi si sholat itu doa, doa isinya. Dia mulai duduk antara dua sujud. Emang kurang itu doa tuh. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 isinya itu. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 isinya Pak. Itu ada semua udah. Minta sama Allah. Ketika duduknya kita, ketika tasyahudnya kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Doa itu isinya. Wa rasulahu, dia taat kepada rasulnya, sunnahnya dia jalankan, anjuran Rasulullah dia jalankan. Makanya buka dengan kurma hukumnya apa Pak? Sunnah. Ya, buka pakai kurma hukumnya sunnah. Sedangkan buka pakai gorengan hukumnya wajib, kan begitu. Ya terserah itu mau nyalahin aturan atau enggak. Makanya paling ribet kalau puasa di negara luar. Saya nyoba semuanya. Di Mesir saya coba puasa 4 hari. Di Turki saya coba puasa 5 hari. Yordania, semua paling enak tetap Pak di Keranggan, paling enak. Iya, orang-orang dari jam 4 udah di masjid, kita biasanya jam 5 udah ngeburu gorengan, agak ada korma lagi, gitu kan. Ternyata saya orang Indonesia berpikir buka dengan kurma adalah mengikuti sunnah Rasulullah, sedangkan kita buka pakai gorengan, wajib udah, bisa. Ayo dah. Kemarin lagi puasa kita ngelihat gorengan romannya tertarik, sekarang biasa-biasa aja. Kemarin waktu puasa, ya Bu, woi Bu, ya sehat. Kemarin waktu puasa kita ngelihat gorengan romannya, ilhaillallah, jam 5 kita udah nungguin 4:30. Cocok rasa, minta nomor dah. Bang, ntar ya 5:30 gua ke situ. Ya Allah, ya di Mekah mana ada tuh. Mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasulullah, anjurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu caranya makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau saya mau buka gimana jadi imam, kalau malam itu ada jadwal imam saya kagak makan, rada apik dikit, minum doang sama korma, gorengan takut batuk. Kalau kagak jadi imam udah habak aja begitu tuh. Kalau jadi imam kan berat, kalau pas baca Fatihah ntar tengah-tengah kita sendawa kan jadi kagak enak. Gimana tergantung jadi imam kadang. Diatur pola makannya dalam Islam. Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Yang ketiga apa? Wa yakhsyallah. Ketika dia masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah. Makanya setelah Lebaran ini Bu, kita kudu makin tambah solehah, insya. Udah banyak nerima aja udah dilatih kemarin kita sebulan. Gimana dilatih ikhlas. Atas suami, mah ini ada duit 200.000, biar cukup ya mah 1 tahun. Kelamaan ya. Di Johor dah cukup insya Allah Pak. Alhamdulillah masih megang duit, barusan tetangga pada manu Lebaran 2 hari hilang duitnya. Dompetnya warna merah bukan mah? Iya. Oh Papa tahu ini bukan dompetnya. Lah iya itu.
Tadi duit 200 dari mana? Ini dari sini. Dari dompet merah. Jadi ini boleh nemu. Lah nemu. Kirain dapat proyek dari RW, nggak taunya duit. Kadang udah puasa, udah lebaran, bini masih galak aja. Laki sama begitu. Ketika dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak berani. Selangkah dia berjalan dimanapun, kapanpun, merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam CCTV Allah tanpa koslet, CCTV Allah tanpa mati listrik, dilihat oleh Allah, dijumlah, dinilai. Makanya setiap amal itu kan yang dilihat endingnya, akhirnya. Ini bangunan, ini Masjid Al-Muhajirin ini kalau tebang pondasi doang nih, belum kelihatan cakep nih masjid nih. Baru gambarnya doang, baru masang tiang, baru masang tembok, belum kelihatan. Bagusnya suatu bangunan itu kan dilihat akhirnya. Apa yang paling lama dalam membangun satu bangunan? Apa yang lama ketika proses bikin satu gedung? Finishingnya yang lama. Bahkan gara-gara finishingnya kagak cocok, itu bangunan bisa dibongkar lagi. Komplain. Finishing yang bikin bagus, akhir yang bikin bagus. Maka ketika di awal kita bagus, tengah-tengah amal kita banyak kendor, ada hari-hari di mana kita mesti memperbaiki setiap amal kita. Dengan kita punya rasa takut kepada Allah, mau kemana kita? Duduk di mana kita? Lagi apa kita? Semuanya dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa lolos, bos. Nggak bisa. Nggak bisa lolos kita. Makanya banyak-banyak kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kita bersama-sama duduk pagi hari ini, di waktu subuh nih, malaikat udah gantian nih nyatetin amal. Kan yang semalam nyatetin kita udah naik tadi pas qomat subuh. Ya kan? Sekarang yang nyatet buku amal kita nih tadi udah turun. Ini lembarannya baru nih. Karena amal kita ditulis per 12 jam. Bergantian, ya ta'aqobuna dalam sebuah hadis. Dia bergantian waktu 2 sholat asar ame subuh. Waktu asar sama subuh itu sip-sipan malaikat, Pak. Ini subuh nih yang semalaman udah nyatetin amal kita, dia udah pulang. Ini turun nih, siap nyatetin amal kita seharian sampai asar. Dicatat tuh amal kita. Baru nih catatannya. Diawali dengan duduk, sholat subuh berjamaah. Paling enggak ada sedikit banyak ilmu yang bisa kita dengar dan kita amalkan. Wa yakhsyallah, menambah rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang keempat, wa yattaqi, ketika dia tetap mempertahankan ketakwaannya kepada Allah dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu sebab ketakwaan selalu menjadi syarat, menjadi rukun khutbah Jumat ketika itu dimasukkan dalam wasiat ketakwaan. Ayyuhan nas ittaqullah, ayyuhan nas ittaqullah. Selalu diingatkan bagaimana kita selalu menjaga ketakwaan kita dengan selalu istiqomah menjalankan apa yang bisa kita lakukan, yang semampu kita lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, tipikal orang seperti ini faulaika humul faizun, atau kalimat kita disebutnya minal aidin wal faizin. Siapa mereka faulaika humul faizun? Satu, ketaatannya nggak pernah kendor, baik kepada Rasulnya, baik kepada Allahnya. Kemudian dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dia tetap mempertahankan ketakwaan dalam dirinya. Maka orang yang seperti inilah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kagak ada lagi balasan bagi orang yang ini kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan hidup cuman sebentar, Pak, tebang nungguin mati. Emang apa yang ditungguin, Pak? Mati doang udah. Kita mah hidup tinggal nungguin mati, apa yang ditungguin? Mati. Makanya hidup mah singkat, Bu. Bu, hidup mah singkat, Pak. Apa yang ditungguin? Mati doang udah. Mati. Makin kemari umur kita kagak nambah, semakin kurang. Tenaga udah makin kurang, ingetan udah banyak lupa. Bapak-bapak, banyak lupanya itu. Makanya ibu jangan sok romantis punya suami. Suami saya mah romantis, Ustadz.
Foto saya aja taruh di dompet, nggak pernah dia lepas itu. Semenjak kapan? Sekarang-karang ini. Bukan romantis itu mah Bu, tandanya suami udah pikun. Iya, itu bini kadang pede banget lagi. Romantis Ustadz, suami saya mah. Apa ibu bisa ngomong begitu? Gak, buka dompet laki saya, pasti ada foto saya di situ. Bukan romantis Bu, itu namanya udah mulai pikun. Ntar kalau dia udah pulang ke rumah, dibuka dompetnya, diakurin fotonya, sama apa kagak begitu. Nah, iya, makanya saya mah pesen kalau suami pergi, ibu belum dandan, jangan dandan, tunggu sampai laki pulang. Takutnya pas dia pergi ibu belum dandan, pas suami pulang ibu dandan, kan jadi pangling. Ini siapa? Lah aku Pak. Bukan. Hanya kan pindah ke rumah sebelah, kan lebih repot urusannya. Rumah sebelah kalau udah nanam rumput kan hijaunya cakep banget. Beda sama depan rumah kita Pak, rumput kita mah hijau juga ya, tetap aja terlihat layu. Nungguin apa Pak? Mati. Kalau kita nyampe Ramadan tahun besok, kalau kagak berarti kan terakhir kemarin pertemuan kita dengan dia. Kan begitu. Apa udah mati? Tinggal nungguin proses. Tinggal ngabisin sisa umur, gak ada yang tahu Pak. Gak ada yang tahu. Gak ada. Almarhum paman saya, ini baru malam ketiga tahlil. Iya, sama kayak almarhum bapak. Sehat, nggak kenapa-napa. Sore tebang nyesek doang, nyesek. Katanya angin duduk ya. Sampai sekarang nih, saya lagi mikir aja, ya Allah, tuh angin baru duduk doang udah bikin orang mati. Ya sampai sekarang saya Pak Haji nih, lagi mikir, dua udah korbannya. Bapak kita sama adanya bapak, iya. Itu angin tebang duduk doang Pak, bisa bikin orang mati. Lah coba itu. Apalagi kalau dia diri. Ini baru duduk doang. Coba kalau dia diri, ngeri amat itu. Nggak ada yang tahu Pak. Sehat. Ya. Pulang dari Al-Muhajirin, melongo. Kopi Pak. Tahu-tahu ditepak jatuh. Apa yang kita tunggu? Nggak ada kematian. Nggak ada. Maka jaga kemenangan ini. Jaga kebersamaan ini. Allah berikan keberkahan buat kita. Nggak ada. Dan kalau udah mati nggak ada juga yang dibawa kecuali amal perbuatan kita. Udah. Ya. Tinggal bagaimana kita menikmati sisa umur ini dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah. Menikmati sisa umur. Bukan nambah umur, sisa umur Bu. Sisa umur. Ya Bu ya. Ibu-ibu dari tadi udah berapa kali parkir duduknya tuh. Sisa umur menikmati yang Allah berikan kesempatan ini tidak akan ada datang kedua kalinya. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang bahagia, orang yang sukses bukan orang yang duduk santai, tetapi ia banyak perjuangan yang ia lakukan. Kondisi apapun di luar sana saat ini, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa meminta, kita hanya bisa memohon, mendekatkan diri kita kepada Allah. Semua ada pasenya, semua ada tanggung jawabnya, semua ada porsinya, semua ada penanganannya. Tinggal bagaimana kita memporsikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan kayak wayang golek, bisa apa kita? Nggak bisa ngapa-ngapain. Gerak digerakin sama Allah. Lidah kita bisa ngomong, diomongin sama Allah. Kita mah cuman wayang golek. Cepot mah gimana kata dalang. Dalangnya ngomong, cepotnya bisa ngomong. Dalangnya diem, cepotnya bisa diem. Kita hanya sebuah ciptaan Allah yang semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pagi hari ada doa, asbahna wa asbahal mulku lillah. Ada waktu subuh di mana waktu ini saatun ijabah. Ada waktu pagi ini di mana doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan demi harapan, perjalanan demi perjalanan, kita bersama-sama menjalin ukhuwah, meraih berkah tentunya di masjid di tempat ini. Mudah-mudahan kelak tempat ini bisa memberikan syafaat bagi kita semua. Ketika kita menggantungkan hati kita di masjid, ketika kita mendengarkan azan kita rindu untuk ke masjid, ketika kita selalu menjaga kebersamaan kita. Udah Pak, sekarang Syawal udah berakhir. Bangun bareng-bareng kebersamaan kita. Bangun ukhuwah kita. Perbedaan dalam amaliyah tidak menjadi kita perpecahan dalam kebersamaan.
Yang pasti akidah dan keyakinan kita tidak berbeda. Saat itu ada sebuah perbedaan, maka itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Maka duduk bersama-sama dalam rangka kita mencari berkah di pagi hari ini, dalam rangka kita menjadi orang yang tetap mendapatkan al-faizun, menjadi orang yang mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita, duduknya kita hari ini Allah catat sebagai amal soleh bagi kita semua, dan semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ahad ya Somad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur kedua orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kuburnya taman di antara taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu mempertahankan kemenangan ini ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mentaati perintah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Rasul-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki rasa takut dalam diri kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mempertahankan dan menjaga ketakwaan ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Ramadan telah meninggalkan kami ya Allah. Syawal pun akan telah usai ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Ampunilah dosa keluarga kami dan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Anak-anak kami yang sekolah ya Allah, cerdaskanlah otaknya ya Allah, mudahkan dalam belajarnya ya Allah. Anak-anak kami yang pesantren ya Allah, jadikanlah keberkahan ketenangan di pesantren ya Allah. Ya Allah, kesulitan dalam ekonomi yang sedang kami hadapi ya Rob, berikanlah jalan yang terbaik untuk kami dapat bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami suami-suami yang soleh ya Allah. Jadikanlah kami istri-istri yang solehah ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Di waktu subuh ini ya Rabb, di mana malaikatmu bergantian mencatat amal kami ya Allah. Jadikan awal pencatatan buku amal kami amal yang soleh ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Kami titipkan semua yang kami punya ya Allah. Di saat Kau memberikan kekayaan kepada kami, titipkan kami menjadi orang yang dermawan ya Allah. Di saat Kau titipkan kepada kami kepintaran, titipkan pula ketawaduan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah di pagi hari ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farrastah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, tidak ada perkumpulan ini kecuali dosa-dosa kami diampuni oleh Engkau ya Rabb. Tidak ada aib kami hari ini kecuali Engkau tutupi aib kami ya Allah. Tidak ada hajat kami pagi hari ini kecuali Kau kabulkan hajat kami ya Allah. Tidak ada urusan hutang kami ya Allah kecuali Kau lunasi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.